Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Jilhan Haura, nomor BP 2011-08-2018 dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi dan 4 Teknologi Rekayasa Prakaluna kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian nabzah. Menurut ulama, kamar adalah najis dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman ayat ke-90 surat Al-Maidah yang artinya yaitu, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya kamar, judi, berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan." Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa nabzah adalah zat yang mempengaruhi sistem tubuh, terutama sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jenis zat yang diklasifikasikan sebagai nabzah cukup beragam. Contohnya yaitu alkohol. Barangkali Anda pernah mendengar istilah sabu, ganja, morfin, butau, ekstasi, atau yang non-obat seperti ganja, opium, tembakau sintetis gorila, bahkan zat di sekitar kita seperti aroma lem merek tertentu dan aroma bensin. Selain dapat memberikan sensasi fly, tenang, atau mungkin bergairah sampai taraf halusinatif, zat-zat nabzah yang disalahgunakan ini mengakibatkan kecanduan. Di awal dinyatakan secara bahasa, kamar adalah zat yang menutupi akal dan mengganggu kesadaran. Jika mengikuti pengertian demikian, kita telah mengetahui sebab keharaman penyalahgunaan nabzah. Ketika obat dan zat ini digunakan secara serampangan, bikin candu, lebih-lebih sampai mengganggu kehidupan dan kesehatan, tentu nabzah ini haram digunakan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis nabzah. Yang pertama ada narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada narkotika golongan pertama adalah narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya yaitu heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua adalah narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu morfin, petidin, dan turunan garam dalam golongan tertentu. Yang ketiga yaitu ada narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi. Contohnya yaitu ada kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Yang kedua ada psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama ada psikotropika golongan pertama adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya itu MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Yang kedua ada psikotropika golongan kedua adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi. Contohnya itu amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada psikotropika golongan ketiga adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu fenobarbital dan flunitrazepam. Yang keempat ada psikotropika golongan keempat adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contohnya yaitu diazepam, clobazam, bromazepam, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan penghantar untuk memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya seorang nyicip zat adiktif ini sebelum menjadi pecandu aktif. Zat adiktif yang akrab di telinga masyarakat ialah
nikotin yang ada dalam rokok, dan etanol yang ada dalam minuman beralkohol, dan pelarut lainnya yang mudah menguap seperti aseton, tiner, dan lain-lain. Minum alkohol ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan A yang memiliki kadar etanol 1% sampai 5%, contohnya bir dan green sand. Yang kedua ada golongan B yang memiliki kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur dan anggur kolesom. Yang ketiga adalah golongan C yang memiliki kadar etanol 20 sampai 55%, contohnya arak, whisky, dan vodka. Materi selanjutnya itu bahaya nafza. Yang pertama bahaya pada morfin. Bahayanya itu menurunkan kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dan lain-lainnya. Yang kedua ada heroin atau putau. Bahayanya adalah melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kokain. Bahayanya yaitu dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbulnya masalah pada kulit, dan lain-lainnya. Yang keempat ada ganja atau kanabis atau marijuana. Bahayanya yaitu denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada opiat atau opium. Bahayanya yaitu memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing, birahi meningkat, timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher, dan sering merasa sibuk sendiri. Yang ketujuh ada kodein. Bahayanya yaitu mengalami euforia, sering mengalami gatal-gatal, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.